Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tugas kami di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tentu memberikan rekomendasi kepada Pak Gubernur untuk memberikan arahan angka berapa kisaran jumlah UMP tahun yang akan datang. Kira-kira itu biasanya kita lakukan di bulan November. Untuk tahun 2023 kita sudah lakukan itu beberapa hari yang lalu, tepatnya sebelum hari tanggal 28 kemarin. Nah, pada kesempatan itu kami namanya bersidang. Sidang itu sebenarnya kita untuk mencari kata mufakat satu angka. Tapi namanya demokrasi mungkin ya, sehingga kepentingan-kepentingan dari masing-masing sektor berbeda. Adapun Kadin mengajukan angka 5,1 atau 5,11 itu sebelumnya kami sidang, kami telah mengkajinya dengan beberapa pakar, beberapa ahli yang kami pikirkan adalah bagaimana biar angka yang akan kita berikan tahun depan tidak terlalu kecil, tapi kepentingannya adalah bukan hanya pengusaha, tapi kepentingan Jakarta supaya selalu bisa kondusif sehingga para pekerja kita bisa sejahtera, bisa senang. Begitu Mbak Sinta. Baik Pak, lalu perhitungannya seperti apa dan juga faktor-faktor apa saja Pak yang dimasukkan begitu ya dalam pertimbangan untuk dapat mencapai angka 5,6% ini Pak? Ya, kalau sebenarnya angka 5,1 dari Kadin itu kita tidak semata-mata menggunakan Peraturan Menteri 18 yang baru diundangkan atau diputuskan gitu ya. Tapi kita melihat angka inflasi, angka pertumbuhan ekonomi. Tahun lalu gaji berapa? Itu yang kita lihat kemarin sehingga muncul kemungkinan-kemungkinan bahwa angka yang bagus itu yang tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu murah. Kita dapatkan kajian itu 5,1. Jadi itu berdasarkan kajian kita diskusi dengan para pakar. Baik, Pak, lalu jika kita bicara mengenai gelombang PHK begitu Pak, ini kan banyak terjadi di beberapa waktu ini, utamanya di sektor padat karya seperti industri garmen, tekstil, dan juga alas kaki Pak, dan juga ada beberapa perusahaan rintisan. Bagaimana pengusaha menanggapi putusan UMP di 2023 ini jika kita kaitkan dengan gelombang PHK yang saat ini marak terjadi begitu Pak? Siap. Yang ingin saya sampaikan, saya mundur sedikit bahwa ini khusus Jakarta. Di Jakarta yang terpenting kan adalah kita teratur, kita memenuhi aturan. Sekarang upah atau aturan tentang upah ini tidak ada yang baku. Undang-undang yang menurunkan PP 36 di Jakarta sekarang sedang dipetunkan. Keputusan petun kemarin mengatakan bahwa angka atau UMP, nilai UMP itu bukan sesuai arahan PP 36. Artinya di sini kosong hukum ini. Lalu turun Permen 18. Permen 18 kita anggap ini menjadi sebuah wacana yang terbaik. Memang pilihan yang pahit di antara yang pahit. Namun kan di Jakarta ini harus ada aturan. Jakarta ini harus terus berjalan. Dan kita sebagai masyarakat Jakarta juga sebagai pengusaha, paling utamanya adalah bagaimana membangun atau menjaga kondusivitas perekonomian Jakarta sehingga teman-teman kita investor dari luar itu tidak lari karena tidak percaya. Nah, aturan yang penting, PHK itu bisa kita siasati kalau semua bisa teratur. Yang jadi membuat PHK itu adalah ketidakpercayaan investor asing atau mitra kerja kita karena tidak baku aturannya. Nah, saya berharap supaya kepada pemerintah pusat dipastikan aturan mana yang sebenarnya kita ikuti. Saat ini Kadin dan teman-teman dari asosiasi sedang memberikan atau sedang melakukan gugatan uji materi di MA tentang Permen 18 ini. Kita sangat setuju itu. Sehingga nanti mudah-mudahan segera dapat hasilnya mana aturan yang baku, yang tidak merugikan salah satu pihak, pekerja ataupun pengusaha. Sehingga kita bisa terus bergandeng tangan. Kita pengusaha nggak mau ya mem-PHK, apalagi membuat mereka rugi gitu ya. Kita maunya mereka sejahtera, happy semua gitu. Mbak Sinta. Bapak, ini dengan adanya sentimen dari global, artinya kalau kita perhatikan memang China ini kan menerapkan kebijakan zero COVID begitu ya Pak. Dan juga kalau kita perhatikan juga ini kan tentunya yang membuat potensi resesi ini semakin mengkhawatirkan. Apalagi China ini sebagai mitra dagang utama Indonesia ya Pak. Sebetulnya bagaimana pengusaha menyikapi kondisi ancaman resesi lalu juga dengan hubungan dagang antara China. Apalagi China ini kan sebagai pasar tradisional juga ya. Artinya jika tidak ada demand dari China lalu bagaimana sebetulnya nasib dari pengusaha di Indonesia ini? Ya, Mbak Sinta, itu tadi yang saya bilang, orang sukses itu bisa karena teratur.
Indonesia dengan situasi seperti sekarang ini, khususnya bagi para pengusaha, harus makin teratur. Oleh karenanya, pengusaha tetap berharap pada pemerintah ada aturan yang baku. Sehingga kami benar-benar bisa melaksanakan mana supaya program kami, supaya perencanaan kami bisa untuk long term atau untuk jangka menengah. Proposal atau hitungan kami selalu ada di awal. Nah, tentang situasi sekarang, pengusaha kita memang ini situasi pahit, tapi saya yakin dengan keteraturan yang bagus, dengan penjiwaan kita terhadap berbagai elemen, khususnya satu hatinya pekerja dan pengusahanya, mudah-mudahan ini bisa kita jalan dengan baik, meskipun mungkin tidak sebaik yang tahun-tahun lalu.